Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kalian pasti sudah pernah tahu kan candi-candi di Indonesia yang terkenal. Nah, kali ini kita akan bahas salah satu candi terkenal di Wonosalam, yaitu Candi Rimbi. Yuk kita cari tahu bersama-sama apa keunikan, sejarah, dan makna Candi Rimbi. Perkenalkan, nama saya Novena Agatha Manurung. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya tentang Candi Rimbi. Candi Rimbi merupakan salah satu peninggalan bersejarah dari masa kerajaan Majapahit yang terletak di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Candi Rimbi di Mojokerto merupakan peninggalan masa kerajaan Majapahit abad ke-14 yang diduga dibangun untuk menghormati Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Nama Rimbi konon berasal dari tokoh pewayang Dewi Arimbi karena ditemukan arka menyerupai penggambaran Dewi Arimbi, dan candi ini berlatar belakang agama Hindu. Terbukti dengan ditemukannya arka Dewi Parwati. Candi ini pertama kali dilaporkan pada abad ke-19 oleh Alfred Wallace dengan mulai diteliti serta direstorasi lebih lanjut pada awal abad ke-20-an sampai 1990-an. Perkenalkan, nama saya Ulia Rinjani. Apa fungsi dari tujuan pembangunan Candi Rimbi pada masa kerajaan dahulu? Fungsi utama Candi Rimbi adalah sebagai tempat pemujaan dan kegiatan keagamaan bersama umat Hindu. Selain itu, candi juga berfungsi sebagai tempat penghormatan terhadap leluhur atau tokoh kerajaan yang dianggap suci. Perkenalkan, nama saya Ziki Zulkan Hadiwijaya. Bagaimana kondisi alam di sekitar Candi Rimbi memengaruhi keberadaan dan kelestarian candi tersebut? Candi Rimbi terletak di area dengan kondisi alam yang cukup lembab dan rawan pelapukan. Faktor cuaca seperti hujan dan panas dapat menyebabkan batu-batu candi menjadi aus. Oleh karena itu, perawatan rutin sangat penting untuk menjaga keutuhan candi. Apakah pengaruh kondisi alam dengan datangnya Hindu-Buddha di kehidupan masyarakat kita? Kondisi alam di Indonesia yang sangat subur memiliki banyak sungai dan terletak di jalur perdagangan laut internasional, membuat wilayah Nusantara mudah dihubungi oleh pedagang dari India dan Tiongkok. Melalui perdagangan inilah ajaran Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia. Daerah pesisir yang ramai menjadi tempat pertama terjadinya interaksi antara pedagang asing dan penduduk lokal, karena masyarakat hidup makmur dari hasil pertanian dan perdagangan. Mereka mudah menerima pengaruh budaya dan kepercayaan baru seperti Hindu-Buddha. Selain itu, alam yang mendukung pertanian membuat munculnya kerajaan-kerajaan besar seperti Kutai, Tarumanegara, dan Majapahit, yang kemudian mengadopsi sistem pemerintahan, tulisan, dan keagamaan dari India. Jadi, kondisi alam yang strategis dan subur sangat berperan penting dalam masuknya dan perkembangan agama serta kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Candi Rimbi, candi yang terletak di Desa Pogosari, Kecamatan Maring, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, masih melestarikan beberapa kegiatan budaya dan upacara tradisional yang berkaitan dengan candi tersebut. Berikut penjelasan dari Candi Rimbi. Yang pertama, upacara bersih candi. Kegiatan ini biasa dilakukan setiap tahun, terutama saat hari-hari tertentu dalam kalender Jawa, seperti bulan Jura. Tujuannya untuk membersihkan area candi sekaligus menghormati peninggalan leluhur. Mereka membawa sesajen, bunga, dan hasil bumi, lalu melakukan doa bersama agar desa tetap aman dan sejahtera. Yang kedua, candi dan budaya. Dalam acara bersih candi, sering diadakan pertunjukan seni tradisional seperti wayang kulit, jaranan, atau tari tradisional. Hal ini menjadi bentuk pelestarian budaya lokal dan menarik wisatawan untuk datang. Yang ketiga, ziarah dan doa bersama. Beberapa masyarakat juga datang ke candi untuk berziarah dan mendoakan leluhur, terutama saat hari besar seperti Hari Raya Waisak atau Tahun Baru Jawa. Jadi,
Meskipun Candi Rimbi adalah peninggalan masa lalu, masyarakat sekitar masih menjaga nilai budaya dan spiritualnya melalui tradisi upacara yang masih dilakukan hingga sekarang. Berikut penjelasan tentang ciri khas arsitektur Candi Rimbi dibandingkan candi-candi yang lain. Yang pertama, bahan utama dari batu andesit. Sama seperti banyak candi di Jawa Timur, Candi Rimbi juga dibuat dari batu andesit. Tapi, batu di Candi Rimbi lebih halus dan teratur susunannya, menandakan pengerjaan yang rapi. Yang kedua, relief bergaya Majapahit akhir. Relief di Candi Rimbi menggambarkan cerita dan tokoh dewa dewi Hindu, terutama berkaitan dengan Dewi Parwati. Gayanya lebih halus, namun tidak terlalu dalam ukirannya, khas periode akhir Majapahit. Yang ketiga, bentuk tubuh candi ramping dan tinggi. Candi Rimbi memiliki bentuk langsing dan menjulang ke atas, berbeda dengan candi Jawa Tengah yang biasa lebih gemuk dan besar. Ini menunjukkan pengaruh gaya arsitektur Jawa Timur yang mendekatkan kesan vertikal. Yang keempat, hiasan kaki yang sederhana. Bagian bawah kaki candi tidak banyak relief rumit, lebih polos dibandingkan candi seperti Candi Jago atau Candi Penataran. Ini memberikan kesan anggun dan sederhana. Yang kelima, diduga berfungsi sebagai tempat pemujaan Dewi Parwati. Karena ada relief dan arka Dewi Parwati, Candi Rimbi dipercaya memiliki fungsi keagamaan khusus untuk pemujaan terhadap dewi tersebut. Candi Rimbi merupakan salah satu peninggalan kerajaan Majapahit yang memiliki nilai sejarah budaya dan spiritual yang tinggi. Candi ini menjadi bukti kejayaan masa lalu sekaligus memiliki peran penting bagi masyarakat sebagai sumber pengetahuan dan ekonomi lokal. Dari Candi Rimbi, kita dapat mengambil pesan moral untuk selalu menghargai dan melestarikan peninggalan nenek moyang, serta menjaga warisan budaya agar tetap lestari dan dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama dalam merawat serta melestarikan Candi Rimbi sebagai warisan berharga bangsa Indonesia. Sekian pembahasan dari kami tentang Candi Rimbi dan datangnya Hindu dan Buddha. Semoga pembahasan kami dapat berpengaruh bagi kalian semua. Terima kasih. Dadah.